Ah, Final Destination. Ya, ini adalah film yang buat aku trauma setelah nonton, ya. Di mana-mana gua jalan ke mall, gua jalan mau ibadah, mau kemana mana segala macam, gua langsung parno sendiri, Pak. Langsung parno. Semuanya gua turutin, Pak. Semua gua liatin dari ada colokan listrik lah, ada rantai yang menggantung sama berbagai macam hal-hal ini sebenarnya nggak apa-apa. Cuman karena setelah nonton film ini, gua jadi auto waspada dengan semua berbagai macam aspek di sekeliling gua. Waduh, kacau kacau kacau, mental breaking, Pak, mental breaking. Moga-moga aja, bagus ya karena dari dulu udah berepic sebenci-bencinya film komedi dan kita semua yang udah pernah baca komik film bumi ya. I always Crazy. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, itu ada sebuah introku setelah aku menonton film Final Destination Bloodlines, yang dimana ini merupakan sebuah franchise lama di era-era kita nih ya, di era-era tahun 2000-an awal. Yang dimana aku masih ingat di film pertama aja itu gore-nya udah bener-bener disturbing banget. Bahkan untuk plot ceritanya juga ya masih standar lah ya. Cuman makin kesini plot ceritanya juga makin gak dipedulikan, dan yang mereka highlight adalah bentuk visual gore-nya, bagaimanakah darahnya, bagaimanakah bentuk penyiksaannya, dan bahkan sampai momen ketika mereka itu akan mati satu persatu secara random, dan memang semuanya dibuat kayak komikal banget ya, dimana ketika mereka jalan tuh ada yang kepleset lah, ada yang kegulung rantai lah, ada sampai yang pakai roller coaster tuh yang di yang cycle ketiga ya. Itu wah tuh gokil sih anjir lah. Jadi ini merupakan sebuah franchise di mana ada sosok death alias sosok kematian ini akan mengincar semua orang-orang yang akan menemui ajal mereka satu persatu. Ya istilahnya ini adalah sebuah film azab tapi model Amerika coy. Gitu. Tapi gue masih ingat di era-era gua ya, di era-era kita asik, era-era tahun 2000-an awal. Ya dimana gue masih ingat di zaman gua SD dulu tahun 2006. Itu gue masih ingat ada beberapa teman-temanku itu yang udah agak parno, dan juga kan dulu kan masih tayang di Trans TV ya, Trans TV, Global TV, bahkan Trans 7. Gue masih ingat itu semuanya menampilkan semua franchise Final Destination, dan buat kita nih para anak-anak SD zaman itu ya, trauma min alba, nggak bisa tidur lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya kita tuh langsung autensi semua dengan berbagai macam benda-benda yang bikin parno gitu loh. Dan ketika muncul sequel ke-6-nya satu ini di zaman sekarang, gue masih trauma loh, serius. Gue masih trauma dengan berbagai macam mengenai mau jatuh lah, bahkan di awal opening film ini aja udah menampilkan Skyfall yang bakal jatuh. Gila, aduh, gokil gokil. Emang kata penyakit yang mengenai film ini ya. Tapi kalau ngomongin soal film yang paling membuat gua teringat adalah itu ada sequel kelimanya cuy. Yang dimana sequel kelima gue masih ingat yang si jembatan tuh, jembatan mau ambruk tuh, itu mantep coy. CGI-nya rapi dan juga brutal, juga lebih gore cuy. Gue masih inget tuh. Jadi ketika ada jembatan jatuh, semua di shot, mereka pakai semuanya pakai studio green screen. Ya keren sih. Cuman kalau yang aku lihat lah dalam CGI animasi cukup oke lah dan cukup realistis. Mereka ketika mereka mau jatuh, mau tertimpa runtuhan lah, mereka mau apa ya, semua mobil-mobilnya, kendaraannya, bahkan truk-truknya jatuh ke sungai, itu ada sebuah visualnya begitu realistis di sequel kelimanya ya. Makanya kalau gue bisa katakan sequel kelima ini ada sebuah sequel yang bikin brutal, juga makin top ya seperti itu. Dan 10 tahun kemudian, asik, 10 tahun kemudian kita udah masuk kepada era tahun 2025 yang dimana sudah ada AI, sudah ada CGI yang lebih proper, dan juga film juga makin mahal ya. Kedua cast-nya juga makin gokil cuy. Yang dimana ya Final Destination Bloodlines menceritakan tentang film Final Destination yang seperti biasa dengan gore-gore yang brutal. Tapi di film ini mereka gore-nya akan fokus kepada keturunan keluarga, dari kakek nenek, ayah ibu, bahkan sampai anak cucu. Itu semuanya wah gokil sih men. Dalam meski bentuk development awalnya, pertengahan, akhir, semua cukup oke sih. Cuma lagi-lagi gue sebagai penonton tidak mendapatkan sebuah development yang cukup untuk satu keluarga ini, yang dimana mereka seperti kayak keluarga yang broken home, dan juga mereka tuh gak kayak saling kompet satu sama lain sih, karena mereka tuh bisa dibilang adalah keluarga yang saling cuek antara ayah ibu
dan juga semua anak-anaknya. Jadi bisa gua katakan ini adalah keluarga yang cukup jauh dari sistem komunikasi lah ya, seperti itu. Yang gue lihat adalah untuk gore-nya lebih banyak, lebih brutal, bahkan bisa dikatakan lebih komikal ya, karena ada beberapa adegan tuh bisa dibilang cukup funny dan juga cukup yang gue tunggu-tunggu mengenai gore-nya ya, ketika mereka tuh akan tertimpa menara lah, ketika mereka tuh akan masuk kepada gunting rumput lah. Gila sih. Dan jujur ya, sepanjang gue nonton film ini, gue tuh melek terus Pak, dan juga gue bisa menikmati mengenai gore-nya. Kenapa? Karena itulah yang dijual oleh franchise Final Destination. Ini mungkin buat kalian nih ya, para Gen Alpha yang belum tahu mengenai franchise ini, kamu coba tonton dari film pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai kelima, yang dimana kamu akan cukup mengerti bagaimanakah konsep awalnya untuk Final Destination yang satu ini. Semuanya template, semuanya diberikan plot yang sama, tapi dengan kematian dengan cara yang berbeda-beda. Itulah Final Destination itu sendiri ya. Makanya gue ketika nonton itu di TV ya gue sebagai bocah juga merasa trauma sendiri anjir. Coba ya kamu bayangkan, kamu adalah anak SD atau mungkin anak SMP yang masih bocil yang belum mengerti tentang dunia ini ya Azek. Tapi kamu tiba-tiba menonton sebuah film Final Destination yang gak sengaja tayang di TV. Random kan ya. Dan ketika nonton, wah anjay, apalagi zaman dulu ya, zaman dulu Pak, zaman TV dulu itu belum ada blur-bluran, belum ada cut-to-cut, dan juga semuanya masih ditampilkan dengan vulgar. Oke, jadi ketika ada gore, brutal, udah tampilannya semua ya Pak. Dan film seperti ini itu yang bisa tayang di jam 9 malam dan juga 11 malam. Gue masih inget tuh, di bioskop Trans TV, Big Movies Global TV, RCTI juga pernah ada. Itu adalah hiburan kita zaman dulu ya. Tapi kalau yang gue lihat mengenai Final Destination Bloodlines ini lebih terstruktur, bahkan lebih rapi sih daripada sequel yang sebelumnya. Karena dalam segi beberapa development juga oke, meskipun untuk keluarga juga masih kurang ngena buat gue, tapi so far masih cukup oke lah. Dan juga gue sebagai penonton masih peduli kepada tokoh utamanya. Karena apa? Development tokoh utamanya juga dikisahkan lebih epic, bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia dengan studinya, bakal dia berusaha untuk lari dari takdirnya sendiri dari kematian, dan villainnya adalah kematian itu sendiri. Jadi ya istilahnya adalah di film ini akan mengukuhkan kepada semua penonton bahwa kita sebagai manusia, kita nggak bisa lari dari yang namanya kematian. Semua orang akan mati di umur berapapun itu. Entah lo itu tua, entah lo itu masih muda, atau masih yang seperti gua ini ya, atau mungkin masih bocil, kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena itu sebuah takdir dari Tuhan itu sendiri. Jadi ya, film ini juga mengukuhkan dan juga membuat para penontonnya jadi makin disturbing ketika menonton. Wow, tuh gokil sih. Tapi yang gua rasakan adalah di bioskop itu yang gue suka adalah experience-nya Pak. Yang dimana gue ketika nonton ini cuma di bioskop reguler, jadi yang gak IMAX, gak yang premier mahal. Tapi gue ketika yang versi biasa di hari pertama dan jam pertama tanggal 14 kemarin itu, aku tuh nonton dengan penonton yang bisa bilang cukup ekstrim dan juga cukup ekspresif ketika mereka tuh melihat semua adegan-adegan seperti itu ya. Ada yang teriak, ada yang nangis, ada bisa bilang mereka yang suami istri itu di sebelah gue tuh mereka langsung pelukan. Artinya apa? Artinya emosinya berhasil masuk kepada semua penonton di teater itu Pak. Dan gue suka banget akhirnya gue mendapatkan sebuah experience di mana semua penontonnya itu ekspresi semua. Jadi ya satu studio dibikin tegang Pak. Oke, jadi ya nuansanya udah real, bahkan oh my god, gue masih inget tuh yang ketika scene ada apa yang dimana orang tua itu yang kepalanya diguling oleh apa gunting rumput tuh, waduh itu, gue berasa kayak dalam Mortal Kombat ya. Jadi yang dimana ada sebuah adegan fatality-nya, brutality-nya, ya literally gue bisa menikmati gore-nya. Dan lagi-lagi gue adalah tipe orang yang udah terbiasa dengan adegan gore. Kenapa? Dari kecil gue tuh udah nonton dengan film A Nightmare on Elm Street, sama ada Friday the 13th, sama semua franchise Final Destination, Mortal Kombat, bahkan semua film DCU-nya Zack Snyder. Itu ada sebuah film-film yang bertemakan gore-gore yang bisa bilang gak di blur dan juga
bener-bener menampilkan sebuah adegan yang gak kira-kira cuy. Oke, apalagi dengan franchise-nya Game of Thrones. Nah, itu kan ada sebuah serial HBO Max yang bisa dibilang cukup brutal dan juga cukup ngeri, Pak. Apalagi kalau kita adalah fans superhero ya. Contoh deh, di show-nya Zack Snyder. Nah, itu ya, itu brutal dengan kira-kira men. Apalagi scene ketika si Steppenwolf nyerang para anak buah Amazonian. Wow, nggak ada urusan men. Aduh, gila sih Snyder ya. Tapi mengenai film ini ya, aku bisa menikmati semua gore-nya karena untungnya aku adalah orang yang terbiasa dengan adegan-adegan gore seperti itu. Tapi mungkin buat kalian ya, sekali lagi ya, gak semua orang itu sama kayak aku. Oke, jadi mungkin buat kalian nih yang gak terbiasa dengan gore, yang gak terbiasa dengan berbagai macam adegan seperti kepala putus lah, darah yang terkurai, bahkan tubuh yang robek, kalian mending waspada dengan film ini. Karena apa? Lagi-lagi men, ketika gua nonton film ini ya, sebelah gua beberapa ada yang langsung walk out. Karena pas ketika gua tanya orangnya pas ketika gua udah keluar bioskop ya, Pak Sutri ini ada di depan teater ya, dimana gue sempat ngomong dong, Kak kenapa kau walk out gitu loh. Jadi aku pengen tahu bagaimana ekspresi dia ya, dan si cowoknya jawab, oh mas saya baru pertama kali nonton dan saya disarankan sama si temannya dia dan dia ngajak si istrinya gitu loh. Jadi gue ketika ngeliat ya ini juga adalah mental breakdown buat kita yang gak terbiasa dengan adegan-adegan gore seperti ini. Karena lagi-lagi men, yang ngerti franchise ini adalah gen kita yang udah pernah melewati masa-masa era tahun 2000-an awal. Itu sih makanya mungkin buat kalian nih yang masih baru-baru banget ya, waduh. Ya saranku sih kalian nonton bareng teman-teman lah, atau mungkin keluarga, atau mungkin ngajak rekan kerja, atau mungkin teman sekolah maybe ya, teman kuliah. Well, kalian wajib lah tonton. Karena apa? Ini adalah experience di mana kalian bisa menikmati sebuah film dengan bertemakan gore seperti ini. Tapi ya sekali lagi ya, ini adalah sebuah aware buat kalian yang gak terima dengan adegan-adegan vulgar gore seperti ini. Oke, kalau aku sebagai penonton juga cukup menikmati ya bagaimana versi gore-nya dan juga versi dimana ada sebuah kereta yang tembus ke jalanan lah, itu di endingnya bangke lah. Gue ketika lihat, wah belum kelar filmnya. Gua kira ya ini seperti kayak film-film MCU di mana ada sebuah ending dan juga nyambung kepada post credit scene. Tapi ternyata di film ini konfliknya belum kelar dan ketika ending, oke, gue tepuk tangan sih. Artinya apa? Artinya gue cukup menikmati meskipun gue cukup agak kejam ya. Tapi ya lagi-lagi karena gue udah terbiasa dengan berbagai macam adegan-adegan gore, jadi ya gue masih bisa menikmati lah dalam sebuah hiburan yang penuh adrenalin seperti ini. Tapi kalau yang gue bandingkan kepada film 1, 2, 3, jujur ya, yang paling gore brutal itu film pertama sih. Karena memang kan masih baru mulai kan ya franchise-nya. Jadi ya secara budget, secara CGI, secara visual, konsep masih segar lah ya seperti itu. Makanya kalau gue bisa katakan kalau mengenai keseramannya masih seram di film pertama. Tapi kalau di film ke-6 ini dengan template yang sama tapi dengan kematian yang beragam dan juga lebih baru. Nah seperti itu, makanya gue bisa sebagai penonton ya, gue cukup menikmati dengan berbagai macam adegan seperti ini dan gue cukup awareness ya. Wow, gokil sih. Bagus, aku suka dan aku tunggu bagaimana franchise berikutnya. Tapi aku juga bisa mengatakan mungkin ada beberapa orang itu yang mengatakan bahwa film ini juga boring. Karena kan mereka memiliki dengan template-nya sama tapi dengan development yang gitu-gitu aja gitu loh. Ya itu sebuah kelemahan dari franchise Final Destination. Karena pada lagi yang mereka jual itu adalah gore-nya. Yang mereka hadapi itu adalah brutalismenya. Dan itu yang kita cari di filmnya Final Destination ini ya, seperti itu. Ya sama seperti kayak filmnya Deadpool and Wolverine. Dan juga di filmnya MCU yang bertemakan multiverse. Yang kita cari itu adalah cameo-nya. Yang kita cari itu adalah franchise untuk multiverse saga seperti apa ke depannya. Nah seperti itu ya, makanya film itu tidak harus dengan plot yang begitu rumit. Ada film yang bertemakan seperti gore, ada film yang menjual dengan fan service lah, ada banyak banget. Makanya lagi-lagi film seperti ini sangat segmented banget dan cocok mungkin buat kalian nih, buat yang berpacaran atau mungkin bernikah ya. Silakan uji adrenalin kalian di film yang satu ini, di film Final Destination Bloodlines. Oke, jadi ya gue gak bisa komentar banyak karena lagi-lagi yang bisa gue adalah meski brutalnya, gore-nya,
plotnya gak penting, yang penting kan bisa tonton semua visualnya yang begitu mahal cuy. Dan sekali lagi ya, Warner Bros bener-bener canggih banget, jadi mana mereka semakin hari semakin upgrade bagaimanakah bentuk CGI-nya mereka, ya dimana gue ketika nonton The Flash kemarin aja itu ada banyak banget visual efek yang kacau banget man, karena emang film itu dari awal udah memiliki banyak banget problem seperti aktor bermasalah lah, dan juga ada drama antar WB dan juga sutradaranya juga. Jadi ya film ini juga bisa dibilang cukup gagal dalam segi bentuk development CGI-nya. Tapi kalau di film Final Destination ini semuanya mereka cukup matang dan cukup proper. Makanya ya gue sebagai fans cukup suka, dan juga gue ketika habis nonton ya, ini jujur ya, kaki lumpuh pak. Oke, ini kaki nih lumpuh dan juga gak bisa berdiri pak. Karena saking shocknya, gila. Ya dimana hal ini membuat gua callback kepada pas gua nonton filmnya Penggabungan di Bukit Duri Joko Anwar. Sama seperti itu, lumpuh dan gak bisa berdiri pak. Artinya pak, artinya gua udah berada di tahap yang udah cukup memprihatinkan cuy. Tapi gue suka. Nah gitu ya, makanya kalau gua kasih skor yang mengenai film ini, dari segi brutal, gore-nya, plot nggak penting, yang penting gue pengen tahu bagaimana tokoh-tokohnya akan mati dengan cara yang brutal, darah di mana-mana, sadis. Oke. Dan skor yang mengenai film ini adalah 8,5/10. Oke, mengenai Final Destination Bloodlines, gue nggak peduli dengan plotnya, gue nggak peduli dengan semua development plot ceritanya. Yang gue pengen tahu bagaimana semua tokoh-tokohnya akan mati, dan gue cukup puas sebagai penonton. Oke, karena ya lagi-lagi ini ya sebagai film blockbuster aja sih, sebagai film popcorn movie lah ya, seperti itu. Oke, nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian setelah menonton film Final Destination Bloodlines ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji, sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih, join komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.